Selamat malam, saya Rafika Diohami akan memaparkan hasil penjualan yang telah saya lakukan pada bulan Juli 2026 sebagai tugas pendidikan kewirausahaan. Selama periode tersebut, total produk yang berhasil terjual adalah 593 porsi. Penjualan terbesar berasal dari kebuli ayam porsi pribadi sebanyak 212 porsi, kemudian kebuli ayam porsi baki sebanyak 197 porsi. Untuk menu kambing, penjualan tercatat 163 porsi pribadi dan 21 porsi baki. Dari data ini terlihat bahwa menu ayam lebih diminati dibandingkan menu kambing. Menurut saya, hal ini karena harga menu ayam yang lebih terjangkau dan lebih familiar bagi sebagian besar konsumen. Selain itu, porsi pribadi juga lebih banyak terjual dibandingkan porsi baki karena lebih sesuai untuk kebutuhan makan sehari-hari. Sedangkan porsi baki biasanya dibeli untuk acara atau kebutuhan kelompok. Selanjutnya adalah hasil keuntungan yang diperoleh dari usaha ini. Dari seluruh penjualan yang dilakukan, usaha nasi kebuli mampu menghasilkan keuntungan setelah dikurangi biaya bahan baku dan biaya operasional lainnya. Menurut saya, hasil ini menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan memiliki peluang pasar yang cukup baik. Selain menghasilkan keuntungan, pengalaman menjalankan usaha ini juga memberikan pembelajaran yang sangat berharga, terutama dalam mengatur biaya produksi, menentukan harga jual, dan memastikan usaha tetap memberikan keuntungan. Setelah menjalankan usaha ini ada beberapa hal yang saya evaluasi. Secara keseluruhan usaha tersebut berjalan dengan cukup baik. Produk mendapatkan respon yang positif dari pelanggan, terutama karena cita rasa rempah yang khas dan pilihan lauk yang beragam. Selain itu, promosi melalui media sosial dan WhatsApp juga cukup membantu dalam menjangkau calon pembeli. Namun saya menyadari bahwa keberhasilan usaha ini tidak hanya bergantung pada kualitas produk, konsistensi promosi, pelayanan yang cepat, dan kemampuan menjaga hubungan dengan pelanggan juga menjadi faktor yang sangat penting agar pelanggan mau melakukan pembelian ulang. Selama menjalani, usaha ini tentu terdapat beberapa kendala yang saya hadapi. Kendala pertama adalah masih terbatasnya jangkauan pemasaran. Sebagian besar pembeli berasal dari lingkungan sekitar atau orang-orang yang sudah mengenal saya. Artinya produk ini masih belum banyak dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Kendala berikutnya adalah membangun kepercayaan dan kesadaran merek atau brand awareness. Karena usaha ini masih tergolong baru, konsumen membutuhkan waktu untuk mengenal produk dan yakin untuk membeli. Banyak calon pelanggan yang sebenarnya tertarik tetapi masih ingin melihat testimoni atau pengalaman pelanggan yang lain terlebih dahulu. Selain itu, proses produksi nasi kebuli juga memiliki tantangan tersendiri dibandingkan makanan biasa. Nasi kebuli membutuhkan lebih banyak bahan dan rempah serta waktu memasak yang lebih lama. Oleh karena itu, perencanaan produksi harus dilakukan dengan baik agar pesanan dapat dipenuhi tepat waktu. Saya juga menghadapi tantangan dari sisi harga bahan baku. Harga daging dan beberapa rempah terkadang mengalami kenaikan sehingga dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh apabila tidak diantisipasi dengan baik. Terakhir, persaingan kuliner saat ini sangat tinggi. Konsumen memiliki banyak pilihan makanan sehingga usaha ini harus memiliki keunggulan yang jelas agar tetap dipilih oleh pelanggan. Dari berbagai kendala tersebut, saya melihat masih banyak peluang untuk melakukan perbaikan dan pengembangan usaha. Yang pertama adalah meningkatkan promosi digital. Saat ini media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keputusan pembelian konsumen. Karena itu, ke depan saya ingin lebih aktif membuat konten seperti foto produk, video proses memasak, hingga testimoni pelanggan agar produk lebih dikenal. Yang kedua adalah memperkuat identitas merek. Saya melihat bahwa usaha kuliner yang berhasil biasanya memiliki branding yang kuat dan mudah diingat. Oleh karena itu, penggunaan logo, desain kemasan, dan konsep promosi yang konsisten menjadi hal yang perlu dikembangkan. Peluang berikutnya adalah memperluas saluran penjualan. Saat ini penjualan masih banyak dilakukan secara langsung dan melalui WhatsApp. Ke depan, produk dapat didaftarkan ke platform seperti GoFood, GrabFood, atau Shopee Food sehingga lebih mudah ditemukan oleh pelanggan baru. Selain itu saya juga melihat peluang untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, misalnya dengan memberikan promo khusus, potongan harga untuk pembelian berikutnya, atau bonus tertentu bagi pelanggan yang sering melakukan pemesanan. Terakhir, inovasi produk juga menjadi peluang yang penting dengan menambahkan variasi menu atau paket penjualan yang lebih menarik. Usaha ini dapat menjangkau lebih banyak segmen konsumen dan meningkatkan daya saing di pasar.
Sebagai penutup, usaha nasi kebuli yang saya jalankan berhasil menghasilkan penjualan yang cukup baik dan memberikan pengalaman nyata dalam menjalankan sebuah bisnis. Melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga strategi pemasaran, pengelolaan biaya, pelayanan pelanggan, dan kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Walaupun masih terdapat beberapa kendala, saya melihat bahwa usaha ini memiliki potensi untuk terus berkembang apabila promosi, branding, dan inovasi terus ditingkatkan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih dan selamat malam.